Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang saya hormati Ibu Novi Darmayanti, EMSA, AK, CA dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang penyelesaian pemeriksaan contingent liabilities dan subsequent event review yang akan dipresentasikan oleh Inayatul Haritsa, 220410028, Indah Puji Astuti, 220410065. Jadi langsung saja ke materi pertama yaitu ada pengertian kewajiban bersyarat, contingent liabilities. Kewajiban yang potensi munculnya tergantung pada peristiwa di masa depan yang belum tentu terjadi. Contohnya, adalah kewajiban yang muncul jika perusahaan harus mengganti rugi hasil audit perusahaan. Kewajiban ini tidak pasti akan terjadi, tetapi dapat memiliki dampak keuangan yang signifikan jika peristiwa tersebut terjadi. Pengaruh kewajiban bersyarat pada harga saham. Kewajiban bersyarat dapat mempengaruhi harga saham perusahaan, terutama jika kewajiban tersebut besar dan memiliki risiko yang signifikan. Investor akan mempertimbangkan dampak kewajiban bersyarat terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di masa depan. Perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat adalah perjanjian yang keberadaannya atau pelaksanaannya tergantung pada suatu peristiwa tertentu. Peristiwa ini bisa berupa peristiwa yang bersifat tunggal atau peristiwa yang terjadi berulang kali. Perikatan bersyarat bisa memiliki dua jenis. A. Syarat tangguh. Suspensif perikatan baru lahir atau mulai berlaku ketika peristiwa tertentu terjadi. B. Syarat batal, resolutif perikatan berakhir atau menjadi batal ketika peristiwa tertentu terjadi. Peristiwa setelah tanggal neraca, subsequent events penjelasan rinci dan tanggung jawab auditor. 1. Pengertian dan ruang lingkup. Peristiwa setelah tanggal neraca, atau yang dalam istilah internasional dikenal sebagai subsequent events, adalah kejadian-kejadian yang terjadi antara akhir periode pelaporan, biasanya tanggal neraca, dan tanggal laporan keuangan disetujui untuk diterbitkan. Kejadian ini menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan karena dapat mempengaruhi keandalan dan relevansi informasi yang disajikan. Mengacu pada PSAK 8, peristiwa setelah periode pelaporan, peristiwa ini perlu dianalisis apakah memberikan informasi tambahan atas kondisi pada tanggal pelaporan atau tidak. Hal ini juga menjadi fokus dalam audit, karena auditor harus mempertimbangkan apakah peristiwa tersebut memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. 2. Klasifikasi subsequent events. A. Peristiwa yang memerlukan penyesuaian, adjusting events. Peristiwa jenis ini memberikan bukti atas kondisi yang sudah ada pada tanggal pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disesuaikan. Contoh, putusan pengadilan setelah tanggal neraca yang menunjukkan bahwa entitas memang memiliki kewajiban hukum sejak sebelum akhir tahun. Kebangkrutan pelanggan yang sudah menunjukkan masalah keuangan sejak sebelum akhir periode. B. Peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian, non-adjusting events. Peristiwa ini mencerminkan kondisi yang terjadi setelah tanggal pelaporan, bukan sebelumnya. Tidak dilakukan penyesuaian terhadap angka-angka laporan keuangan, namun jika material, wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh, gempa bumi atau kebakaran setelah tanggal pelaporan. Akuisisi entitas lain atau pengumuman dividen besar setelah periode pelaporan berakhir. 3. Perlakuan akuntansi dan pengungkapan. Untuk adjusting events, entitas diwajibkan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan. Ini berarti angka-angka yang disajikan harus diubah agar mencerminkan informasi terbaru yang relevan dengan kondisi yang sudah ada pada tanggal neraca. Sedangkan untuk non-adjusting events, tidak ada perubahan pada laporan keuangan yang telah disusun. Namun jika dampaknya signifikan dan informasi tersebut relevan bagi pengguna laporan keuangan, maka peristiwa tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan meliputi deskripsi peristiwa dan estimasi dampaknya terhadap kondisi keuangan atau operasional perusahaan. 4. Tanggung jawab auditor atas subsequent events. Tanggung jawab auditor atas peristiwa setelah tanggal neraca diatur dalam ISA 560, yang diadopsi dalam Standar Indonesia sebagai ISA 560. Tanggung jawab ini mencakup beberapa periode waktu, A. Antara tanggal neraca dan tanggal laporan auditor. Dalam periode ini, auditor wajib melakukan prosedur audit tambahan untuk mengidentifikasi apakah ada peristiwa yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan. Prosedur tersebut meliputi menanyakan kepada manajemen dan penasihat hukum perusahaan, membaca notulen rapat manajemen atau dewan komisaris, menelaah laporan keuangan sementara atau dokumen keuangan lain yang tersedia. B. Setelah tanggal laporan auditor namun sebelum penerbitan laporan keuangan. Jika auditor mengetahui adanya peristiwa material dalam periode ini, auditor harus mendiskusikannya dengan manajemen. Menilai apakah laporan keuangan perlu direvisi.
Jika laporan keuangan diubah, auditor harus memperbarui tanggal laporan audit, atau menambahkan paragraf penekanan, emphasis of matter. C. Setelah laporan keuangan diterbitkan. Jika setelah laporan keuangan dipublikasikan auditor mengetahui adanya kesalahan material atau informasi yang mempengaruhi pengguna laporan, auditor harus segera memberitahu manajemen dan meminta tindakan korektif. Jika manajemen menolak untuk mengambil tindakan, auditor dapat melaporkan ke otoritas yang berwenang atau mempertimbangkan untuk menarik kembali laporan auditnya. 5. Pentingnya pemahaman terhadap subsequent events. Pemahaman yang baik tentang peristiwa setelah tanggal neraca sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang wajar dan tidak menyesatkan. Bagi auditor, tanggung jawab ini adalah bagian penting dari upaya menjaga integritas dan kredibilitas proses audit. Entitas dan auditor harus bekerja sama untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang relevan hingga tanggal penerbitan laporan keuangan telah dipertimbangkan secara tepat, baik melalui penyesuaian angka-angka maupun pengungkapan informasi yang material. Jadi itu tadi paparan materi dari kami. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.